Setelah Xiaoyan mengalahkan 3 penentua paviliun angin petir dengan melepaskan teratai api 3 warna, dia kemudian membunuh Hong Tianxiao. Tubuh dan jiwanya dipisahkan dan diambil. Sebelumnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebelumnya mengatakan kalau jiwa Hong Tianxiao dihancurkan. Nyatanya jiwanya dimasukkan dalam botol, guys. Kemudian Xiaoyan mengucapkan salam perpisahan pada keluarga Han dan terbang pergi. Namun setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiaoyan tiba-tiba merasakan sakit dan mulai melemah karena peningkatan kekuatan sebelumnya. Jadi dia segera mendarat di pegunungan. Tian Hao menjelaskan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan kali ini terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan beberapa luka muncul di tubuhnya. Jadi dia harus segera memulihkan diri. Terlebih lagi setiap kali Xiaoyan meminjam kekuatan Tian Hao, sisa jiwanya akan tertinggal di tubuh Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan jangan terlalu sering meminjam kekuatan Tian Hao kecuali di saat kritis. Jika tidak, jiwa dan tubuh Xiaoyan tidak bisa menyatu dan mati. Ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar ini dan akan berhati-hati di masa depan jika ingin meminjam kekuatan orang lain. Kemudian Xiaoyan memasuki gua yang telah dia buat untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya dan akan segera meninggalkan wilayah utara dari kejaran paviliun angin petir utara. Pada saat ini, Xiaoyan duduk dalam gua dan mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan membentuk segel pelatihan dengan kedua tangannya. Dia perlahan turun ke kondisi penyembuhan. Pemulihan Xiaoyan memakan waktu 3 hari untuk menghilangkan jejak spiritual di tubuhnya. Namun, ketika dia mencoba menghilangkannya dengan energi Daoqi atau bahkan api surgawi dan berbagai metode lainnya, namun hasilnya berakhir sia-sia dan dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Matanya terbuka dan auranya sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya. Jejak spiritual sisa ini mungkin merepotkan, tapi bukannya tidak mungkin untuk dihilangkan. Aku ingat sepertinya ada beberapa pil obat yang bisa menghilangkannya. Xiaoyan teringat sebuah metode dan mengeluarkan gulungan, pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 puncak. Selain mampu membersihkan tubuh dari semua kekuatan spiritual yang bukan miliknya, itu juga memiliki efek menjaga kekuatan spiritual seseorang. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabungan jiwa api es, biji teratai jiwa air. Namun semua bahan obat sangat langka dan sulit ditemukan. Tapi dengan ini Xiaoyan telah menemukan penawarnya. Setelah itu Xiaoyan mengeluarkan 4 gulungan berwarna perak muncul di depannya, yang merupakan metode tubuh 3000 ilusi petir. Didapatkan dari 4 penentua paviliun angin petir. Karena Xiaoyan menyadari ada kekuatan ganas bersembunyi di dalam ketiga gulungan tersebut, dia mengeluarkan Dimozi untuk membuka 3 gulungan tersebut. Benar saja saat dibuka itu mengeluarkan 3 serangan petir yang menghantam keras tubuh Dimozi hingga terlempar keras ke dinding gua. Kemudian Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam 3 gulungan tubuh 3000 ilusi untuk mempelajarinya. Setelah memasukkan kekuatan spiritualnya, ruang di dalam gulungan itu mirip dengan gulungan Chen Yun sebelumnya. Area di bawah adalah kolam yang dipenuhi kilatan dan kata-kata petir misterius muncul di permukaan kolam. Xiaoyan mengingat semua kata itu di benaknya dan disatukan dengan kata-kata dari 4 gulungan tubuh 3000 ilusi petir yang akhirnya membentuk versi metode ini. Maksudnya lengkap. Meski demikian, Xiaoyan tidak dapat memahami dan mempelajari teknik ini karena dibutuhkannya kunci. Setelah mencoba memahami, Xiaoyan menjadi marah dan mengutuk metode tersebut.
Benda rusak ini sangat merepotkan. Setelah aku mendapatkan api pembakaran 3000, aku akan menyerang pavilion angin petir dan membuat mereka menyerahkan metode pelatihannya. Dikarenakan Xiaoyan telah menjadi musuh pavilion angin petir, dia untuk sementara akan bersembunyi dulu dan mencari kota dengan lubang cacing dan meninggalkan wilayah utara. Setelah itu dia akan segera menemukan bahan untuk membantu Tian Hao memurnikan tubuhnya. Terutama Xiaoyan harus memikirkan cara naik level Dozong sebelum pertemuan pil dimulai. Xiaoyan kemudian terbang dan memasuki kota transformasi tulang untuk beristirahat. Saat memasuki kota, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu agar tidak sesat. Jadi dia memasuki sebuah toko yang dijaga oleh Pak Tua, level kekuatan Doshi. Melihat kedatangan Xiaoyan, dia berkata sembari tersenyum, "Adik kecil ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta?" Xiaoyan menjawab, "Berikan aku peta paling akurat dari wilayah utara yang kamu miliki." Pak tua itu berkata sembari mengeluarkan gulungan peta, "Adik kecil, peta ini yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh tokoku, dan nilainya 30.000 koin emas." 30.000 koin emas? Xiaoyan melongo mendengar harganya. Walaupun ini perampokan, namun Xiaoyan masih menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik dan mulai pergi. Tapi dihentikan oleh Pak tua itu karena menyadari bahwa Xiaoyan bukan orang dari kota transformasi tulang dan bertanya pada Xiaoyan apakah tujuannya pergi ke kolam darah Gunung Surgawi di pegunungan Tianhu atau Mata Surga. Pegunungan Mata Surga, kolam darah Gunung Surgawi. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Melihat ekspresi Xiaoyan, Pak tua bertanya, "Apakah adik kecil tidak tahu tentang pegunungan Mata Surga dan kolam darah Gunung Surgawi?" Xiaoyan berkata kalau dirinya adalah pendatang dan meminta untuk menjelaskan hal tersebut sembari melemparkan sekantong koin emas. Pak tua itu menjelaskan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi Mata Surga. Akan tercipta cairan merah yang sangat misterius yang disebut kolam darah Gunung Surgawi, tapi hanya bertahan sampai 5 hari. Meski demikian, ini bisa membantu seorang di level Do Huang untuk menerobos ke level Dozong. Bagaimanapun, efek dari kolam darah sangat misterius dan akan ada banyak orang dari seluruh wilayah utara berkumpul. Jadi jika Xiaoyan ingin ke sana lebih cepat dari orang lain, Pak tua itu menawarkan peta pegunungan Mata Surga dengan harga 40.000 koin emas. Bagaimanapun, kolam darah surgawi hanya bisa dimasuki oleh 10 orang saja. Kebetulan Xiaoyan adalah Do Huang puncak dan tidak tahu cara menerobos Dozong. Terlebih lagi dia perlu memurnikan tubuh Tian Hao. Menurut Yalao, ada 3 persyaratan untuk memurnikan tubuh. Salah satunya adalah pil pelebur darah penumbuh tulang, esensi darah Magical Base tingkat 7, dan kerangka seorang elit Dozong. Namun pil pelebur darah penumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 puncak. Dengan kemampuan memurnikan pil obat Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memurnikannya, kecuali dia mencapai kelas Dozong. Jadi setelah mengetahui batasan memasuki kolam darah, dia langsung melemparkan koin emas untuk membeli peta tersebut. Xiaoyan kemudian melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat dan mendapatkan benih teratai jiwa air yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat pembersih jiwa. Setelah itu, Xiaoyan memasuki sebuah penginapan untuk beristirahat dan melihat banyak orang yang hadir di sini. Target mereka adalah pegunungan Mata Surga. Xiaoyan berjalan ke kursi di dekat jendela untuk duduk dan mendengarkan orang-orang ceramah tentang pegunungan Mata Surga.
Dalam percakapan tersebut, Paviliun Petir Angin, Paviliun 10.000 Pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirimkan murid elit mereka untuk menargetkan kolam darah Gunung Surgawi yang menyebabkan pihak lemah tidak memiliki peluang apapun. Terlebih lagi, 4 paviliun di dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut 4 Paviliun Surga. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap paviliun. Paviliun Petir Angin dan Paviliun 10.000 Pedang menargetkan kolam darah Gunung Surgawi dalam rangka persiapan itu. Apalagi Paviliun Musim Semi Kuning dan Paviliun Bintang Jatuh akan berpartisipasi. Hanya ada beberapa bulan tersisa kompetisi tersebut dimulai. Dikabarkan juga Feng Qin-er dari Paviliun Petir memiliki bakat pelatihan yang menakutkan dan akan menjadi kepala paviliun berikutnya di Paviliun Timur. Selain itu, Tan Yi dari Paviliun 10.000 Pedang juga cukup kuat. Jika keduanya bertarung, siapakah yang akan menjadi pemenang, guys? Namun tiba-tiba seorang dengan bekas luka di wajahnya berkata kalau Feng Qin-er dan Tan Yi sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Xiaoyan, apakah dia orang yang membunuh Chen Yun dari Paviliun Angin Petir dan menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi yang telah disiapkan oleh 3 sesepuh? Benar, kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Itu sangat keren. Orang itu tampaknya baru berusia 20 tahun, tetapi kekuatannya benar-benar mengerikan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 dozong yang hebat. Selain itu, leluhur klan Hong Tianxiao, juga mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Mana bisa Nona Feng dan Tang Yi dibandingkan dengannya? Namun pernyataan tersebut langsung dibantah oleh seseorang. Kalau Xiaoyan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan terkejut mendengarnya dan segera memakai topeng di wajahnya. Namun kehadiran Xiaoyan telah ditemukan oleh seorang pria berambut perak dan berbaju putih, sembari memegang cangkir teh. Dia adalah Fetian, level dozong bintang 8, pemimpin Paviliun Angin Petir Utara. Bahkan Tian Hao yang melihat Fetian berkata, "Xiaoyan, hati-hati, kekuatan orang ini sangat menakutkan." Begitu penyamaran Xiaoyan terungkap, semua orang yang hadir terkejut. Tujuan Fetian mengejar Xiaoyan adalah menuntut atas tindakannya dan mengambil kembali 4 gulungan 3.000 tubuh ilusi petir. Namun bagaimana mungkin Xiaoyan melakukannya? Dia langsung mengeluarkan penguasa Suan dan melancarkan teknik tsunami pembelah api pada Fetian. Melihat serangan ini, Fetian menjentikkan jarinya dan petir kilat melesat dan menghancurkan serangan Xiaoyan. Kilatan petir juga segera menerkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan api kinclong dan 2 kekuatan bertabrakan, membuat penginapan berantakan bagaikan kapal pecah. Fetian mengetahui bahwa ini adalah api surgawi, namun dia tidak dapat melihat peringkat api surgawi Xiaoyan dan terkejut menyadari bahwa api surgawi kinclong adalah hasil penggabungan yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Fetian sangat tertarik terhadap metode ini. Memanfaatkan kesempatan Fetian yang teralihkan, Xiaoyan langsung menggunakan gerakan 3.000 petir dan menerjang keluar jendela untuk melarikan diri. Dia juga langsung mengeluarkan sayap tulangnya untuk meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah itu, tubuh Fetian tiba-tiba langsung menghilang dan mengejar Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan telah melesat keluar dari kota transformasi tulang bagaikan meteoroid. Xiaoyan bingung bagaimana cara Fetian bisa menemukannya. Dengan kekuatan Fetian, dozong bintang 8, Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan teratai api pemusnah. Dia juga mengalihkan pandangannya ke belakang dan berpikir Fetian akan menyerah untuk mengejarnya.
Namun segera suara terpancar. Aku mengatakan bahwa kau tidak bisa akan melarikan diri. Tubuh Xiaoyan langsung berhenti dan terkejut. Tidak menyangka melihat Fei-Tian telah berada di puncak gunung di depannya. Fei-Tian tersenyum berkata, "Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, kamu salah target jika ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan." Xiaoyan berteriak dan bertanya apa yang diinginkannya. Fei-Tian meminta Xiaoyan untuk menyerahkan keempat gulungan tubuh 3000 ilusi petir, karena di tangannya itu tidak dapat dipelajari. Xiaoyan berkata, "Apakah kau akan membiarkanku pergi jika mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu?" Fei-Tian tersenyum. Dia akan membiarkannya pergi, kecuali Xiaoyan juga menyerahkan metode Qi penggabungan api surgawi. Mendengarnya, Xiaoyan langsung terkejut. Tatapan Fei-Tian juga tertuju pada cincin putih Xiaoyan dan mengetahui dia memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat. Tetapi Fei-Tian melontarkan kata-kata rendah yang hanya tubuh spiritual. Mendengar ucapan itu, Tian Hao marah dan berkata, "Hanya seorang dozong bintang 8 berani bertindak begitu sombong di depanku. Pergi dulu, aku akan memblokirnya." Xiaoyan terkejut saat mendengarnya dan ragu. Meski kekuatannya sama dengan Fei-Tian, tapi dia hanyalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Hao sangat tipis. Tian Hao berkata, "Tenang, aku tahu batasanku. Aku hanya akan memblokirnya untuk sementara. Kau tidak perlu khawatir. Cincinku itu memiliki jejak spiritualku. Aku punya metode sendiri untuk mengusirnya." Mendengarnya, Xiaoyan langsung melesat pergi. Fei-Tian mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat Xiaoyan melarikan diri dan ingin mengejarnya. Namun dihentikan oleh Tian Hao yang secara perlahan mendekat dan mengeluarkan pedang spiritual sembari berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak aku bertempur dengan seseorang. Izinkan aku menguji kemampuanmu hari ini." Melihat tindakan Tian Hao, tubuh Fei-Tian mengeluarkan percikan petir diikuti awan di langit menjadi gelap dan Fei-Tian mengeluarkan sebuah tombak yang diselimuti petir. Tian Hao kemudian bergerak dan pedang panjang spiritual melesat ke depan. Fei-Tian tertawa menghadapi serangan Tian Hao. Tombak petir di tangannya juga diayunkan dengan keras ke depan. Akhirnya terjadilah tabrakan keras dua kekuatan yang bergema di langit dan diikuti dengan pancaran gelombang yang sangat menakutkan. Pertarungan keduanya berlangsung sengit, namun Tian Hao dirugikan dalam pertarungan ini karena tubuhnya adalah tubuh spiritual. Jadi setelah beberapa ronde pertarungan, Tian Hao akhirnya memilih untuk mundur. Di sisi lain, Xiaoyan mengutuk dengan marah akan membuat Fei-Tian membayarnya di masa depan. Tiba-tiba sebuah tata ruang terbelah. Tubuh spiritual Tian Hao keluar dalam kondisi lemah dan berkata pada Xiaoyan untuk segera pergi, karena sebentar lagi Fei-Tian akan menyusulnya. Namun ketika Xiaoyan akan segera lari, dia menyadari bahwa Fei-Tian telah mengunci lokasinya. Mendengar ini, Tian Hao yakin tidak memiliki segel pelacak di tubuhnya. Dengan kata lain, ini Xiaoyan dengan cepat menyadari bahwa segel tersebut berada pada 4 gulungan tubuh 3000 ilusi petir. Jadi Xiaoyan segera mengeluarkan dan melemparkan keempat gulungan tersebut ke 4 arah berbeda. "Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang." Dengan ini Xiaoyan akhirnya berhasil melarikan diri secara lancar. Setelah Xiaoyan pergi, tata ruang pecah di atas pegunungan dan sosok Fei-Tian muncul. Ekspresi Fei-Tian berubah menjadi suram dan menemukan bahwa jejak spiritual telah terpecah menjadi 4 arah yang berbeda. Tangan Fei-Tian membentuk segel dan melepaskan teknik tubuh 3000 ilusi petir level menengah.
Fetian berubah menjadi 3 bayangan. Dia yang meremehkan Sioyan menyuruh bayangannya untuk mengejar Sioyan, yang pada akhirnya menjadi kunci.